Wah, ini lokasinya strategis dan makanya ini jadi favorit. Betul, dan salah satunya adalah rumah ini. Ini adalah rumah yang favorit juga, ya, salah satu rumah mewah di bilangan Pondok Indah. Ya. Memang kotak-kotak itu sepertinya bagian yang ciri khas dari rumah ini. Ya. Oke. Jadi menandakan bahwa sangat nyaman sekali areanya. Dia lingkungannya benar-benar tenang dan cocok sekali buat hunian. Halo, Hai Miliarder, apa kabar? Ya, kita ketemu lagi dengan gue Bima dan gue Sandi di channel properti paling keren sejagat YouTube Indonesia. The Milliard by Grandevida Property. Yep. Oke, seperti biasa kita akan mereview satu rumah yang keren ini. Pasti dong. Dan kita lagi ada satu di bilangan Jakarta Selatan yang areanya juga mungkin ya Miliarder udah pasti tahu. Area-area keren nih. Premium Jakarta Selatan, di mana lagi kalau bukan di Pondok Indah. Pondok Indah. Oke. Pondok Indah memang udah biasa dan terkenal dengan lingkungannya yang asri. Ya, terus dekat dengan fasilitas-fasilitas yang keren banget. Jalannya lebar-lebar. Adem ya. Terus dan dekat kemana-mana ya? Iya, ada dekat dengan fasilitas mall juga ya. Terus dengan tol juga. PIM 3 udah buka tuh. Dulu apa? PIM 3. PIM 3. Lu udah kesana? PIM 3 belum. Belum Oke berani lah. Belum berani. Iya. Ya, pakai masker tapi ya. Yes. Jadi pusat komersilnya juga banyak. Yoi. Area sekolah juga dekat ya, Betul. kemana-mana. Terus juga dekat dengan akses jalan tol, ya kan? Dan MRT juga dekat ya, Lebak Bulus. Wah, ini lokasinya strategis dan makanya ini jadi favorit. Betul, dan salah satunya adalah rumah ini. Ini adalah rumah yang favorit juga, ya, salah satu rumah mewah di bilangan Pondok Indah. Ya, dan kali ini kita akan mengajak Miliarder tur ke dalam rumah ini. Tapi sebelumnya, jangan lupa Miliarder untuk selalu follow dan subscribe ya channel kita The Milliard by Grandevida Property dan juga bunyi loncengnya supaya Miliarder tetap update terus dengan episode-episode yang akan datang. Pasti ya, itu dia. Follow juga semua ini yang ada di bawah. Ya, Instagram, account TikTok ya juga ada. Jadi banyak sekali. Ya, jadi mau semua terupdate terus. Betul. Dan terinformasi dengan baik. Yes. Mantap. Dan kita udah gak sabar lagi untuk mengajak Miliarder masuk ke rumah ini. Ini adalah rumah yang mewah, salah satu rumah mewah. Ya, dan sekarang kita akan menjelaskan ya speknya seperti apa ya di rumah ini. Ini rumahnya ngomong-ngomong di sudut ya, sudut corner ya. Jadi kita hadapnya barat dan utara. Oke. Dari konsepnya apa, San? Ini tropical modern ya. Jadi nanti Miliarder bisa lihat kolam renangnya juga gede dan banyak bukaan-bukaan sekali, dan yang paling seru adalah void-nya tinggi sekali ya. Oke. Tapi kita akan mulai dengan penjelasan. Luas tanahnya ini 716 square meter dan bangunannya besar ya, sampai 900 square meter. Ya, ini hanya 2 lantai jadi enak banget. Enak ya. Nggak terlalu tinggi ya, dan kamar tidurnya ada 6. Nah, ini buat Miliarder yang nyari kamar tidur banyak nih di atas 5. Ini salah satu rumah yang menjadi pilihan nih ya. Dengan kamar mandi 5. Ya. Asisten rumah tangga kamarnya ada 4. Ya, dan banyak banget. Dan kamar mandi asisten rumah tangganya ada 2. Iya. Nah, untuk mobil, jadi Miliarder yang punya koleksi mobil juga nggak perlu khawatir karena di garasinya ada 2 dan carportnya ada 6. Dia totalnya bisa sampai 8 mobil ya di sini ya. Dan serunya lagi, rumah ini gate-nya ada 2, Bim. Gate 2. 2 kanan dan kiri. Jadi kalau biasa kan karena rumah di Hook itu sebenarnya ada gate yang di sebelah sisi baratnya sama sisi utara kalau main. Cuma ini dua-duanya hadap barat ya gate-nya. Dan jadi lo bisa drop off sistem drop off ya. Sistem drop off di tengah dan begitu keluar lagi bisa. Jadi kalau mau ada acara seru lah ya. Yes. Oke, Bim. Kita akan mulai turnya sekarang juga.
Dan seperti biasa, gantian. Gua akan berada di lantai 1, Miliarder nanti akan ketemu Bima lagi di lantai 2. Ya. Oke. Oke. Siap, langsung Nah, aja. Miliarder langsung ya. Sekarang kita akan geser ke arah kanan sini. Masih di awal-awal di depan ya. Dan kita melihat ini ada satu ruangan seperti pavilion dan posisinya ini bisa dijadikan untuk kantor atau ruang meeting. Bisa lagi WFH, ini bisa jadi ruang meeting juga. Dan ini sini ada bukaannya. Nih Bim. Ini bisa jadi buat motor kali juga, San? Ya kalau misalnya lo mau dirubah Motor fungsiin, atau sepeda gitu ya? ya dirubah fungsiin jadi tempat penyimpanan atau storage pun juga bisa. Tapi Buat hobi kondisinya cocok nih kayaknya. apa adanya sih seperti ini salah satunya kantor. Dan ini ukurannya, kan ini kan persegi 4 nih ya. Ini 4,2 dikali 3,2 ya. Oke, langsung kita move on dan masih posisi di depan. Ya, ini juga ada pos satpamnya. Jadi posisinya masih di depan nih. Pos satpamnya juga ada kamar mandi di dalamnya. Dan ini tadi gue jelasin kita konsepnya rumah tropical modern dengan dari depan juga udah kelihatan travertin ya, Bim? Travertin ya. Dan Travertinnya udah kelihatan dari depan. yoi, dan ini juga Miliarder drop off ada di sini dan di atasnya sudah ada atapnya dengan konsep kayunya juga banyak, kental banget di rumah ini. Dan Di ini sini ada yang salah satu gue suka di atas tuh, San. apa? Ini nih, bagian atap ini nih. Atap ini juga keren nih. Iya. Jadi nggak plain aja gitu, tetap ada Jadi unsur ada kayunya, bagus banget. Aksen kotak-kotaknya yang juga bisa dilihat banyak di dalam. Ya, itu juga banyak aksen kotak-kotak. Dan kalau misalnya ini kan belakang pintu masuknya, di sebelah kiri sini sudah ada fish pond-nya dan menambah kesan gemericik-gemericik air. Tuh. Dan kita ke arah sini. Ini adalah garasinya dan garasinya adalah tadi 2 carport. Dan kalau misalnya Miliarder punya banyak mobil, taruh di sini bisa 2 lagi ke sana, bisa sampai 6 mobil di carport, ya. Oke. Nah, ini dia tadi area depan. Nah, kita sekarang akan masuk ke area dalam ya. Seperti apa area dalam ya? Oke, ikut gue ya. Nah, ini kan pintunya aja juga kayu jati, juga ada konsep kotak-kotaknya lagi. Yuk, masuk. Nih Bim, di Wah, sini di kita sini langsung ada foyer ya. Foyer kecil, ya. Balik lagi dari depan sampai atas juga udah kotak-kotak juga. Oke, gue geser ke kanan gue dan di belakang gue ini sama bagian yang tadi juga ya ukurannya 7 meter kali 5 meter. Ini foyernya, jadi tempat untuk terima tamu. Dan seperti Miliarder bisa lihat di atas juga cakep banget. Jadi lampunya, lightingnya, Ceilingnya keren banget, San. Itu Yoi, detailsnya lihat deh. Ya, banyak kotak-kotak lagi Ada Bim, ya. kayak dia detail, ada artnya juga tuh di Dan atas. kayu juga. Nice. Oke, dan ini cukup besar area foyernya. Tetap ada kacanya yang bisa dibuka sehingga penerangannya juga bagus dan juga as you can see ini travertin. Jadi Tetap speknya menjadi ini ya, highlights dari area rumah ini Yes. tuh travertin banyak juga gitu. mewah. Oh. Ya, sebelum kita ke ruang utama juga ada perbedaannya antara ruang foyer dan ruang utama. Dari segi marble-nya juga udah beda. Ini masuk ke sini, Miliarder bisa lihat udah speknya udah sama juga, sama-sama mewah. Dan ini udah slab marble. Ya, ini adalah area family room ya. Bisa dilihat ini besar sekali, ukurannya 11 meter dikali 6,5 meter ya. Ini floor to ceilingnya aja bisa dilihat ini dari atas ke bawah 8,2 meter. Wow, tinggi banget ya. Dan Miliarder bisa lihat juga di atas-atas juga udah drop lightingnya, LED-nya juga banyak, titik-titik lampunya juga banyak. Jadi kalau malam, ini seru banget lightingnya ya. San, tapi itu si kaca-kacanya juga gede banget ya. Ini salah satu konsep modern tropical ya,
banyak kaca besar. Banyak kaca dan Ya, banyak dari bukaan-bukaannya atasnya juga. juga kaca gede-gede. Ini juga karena kita pakai horden, tapi kalau misalnya mau dibuka semuanya, pintunya lipet, jadi udaranya juga bagus Oh, banget. oke. Jadi kan pakai central aircon, ya. Oh, semua merek AC sentral Daikin. nih. Nice Yes. banget. Iya, iya, di atas semua ya. Oke. Ya, dan ini area keluarga cukup luas ya, dan ini nyambung nanti ke area swimming pool dan juga area backyardnya. Ya, dan area samping di belakang gue. Ini area taman samping. Ya. Dan mungkin di sini ada ruangan nih, ada sama juga nih ada aksen lagi ya yang membedakan antara ruang keluarga dengan area ini adalah kamar tidur anak ya. Ini kamar tidur anaknya di sini. Nah, untuk kamar tidur anak atau kamar tidur tamu bisa. Ini ukurannya kotak ya, 5,3 dikali 4. Dan untuk ruangan ini beda di BIM. Jadi udah pakai parket. Oh, kalau kamar kayak parket semua. Udah pakai parket, dan ruangan ini menghadapnya ke depan. Sudah ada jendela-jendela yang bisa dibukanya melebar gini. Oke. Ini sih buat Kayak gini. kalau buat kamar tamu sih gede Tuh. banget sih, San. Ini kamar tamu bisa, kamar orang tua bisa. Iya. Kamar Dan kerja juga bisa kali ya. serunya di rumah ini dia punya 2 kamar tidur. Oke, 2 kamar tidur di lantai 1. Oke. Jadi bisa punya banyak pilihan untuk kamar. Dan ini adalah area untuk kamar mandinya. Memang bukan ensuite bathroom, Bim. Dan untuk kamar mandinya ini, untuk saniternya ada yang pakai Toto, ada yang pakai Kohler, dan untuk showernya pakai Hansgrohe. Ya. Dan untuk area kamar mandi ini ukurannya 3 dikali 1,4. Jadi dia memanjang ini. Itu sih lantai dasarnya juga lantai dasar. Si lantai buat mandi juga marmer ya. Yoi, dan apa namanya? Semuanya sama. Oke. Setiap kamar mandi. Ini juga udah ada kabinet-kabinetnya, Bim. Lo bisa lihat di sini. Ini banyak kabinet-kabinetnya, tempat penyimpanan, dan unsur kayunya juga cukup kental ya. Oke, tadi untuk kamar pertama, kamar tidur tamu pertama. Ini gue balik lagi ke arah ruang tamunya, living roomnya. Dan di sini di living room sebelum menuju ke area dapur dan area dining, ini ada sekatnya juga. Dan ini berdiri megah dan dengan background lightingnya juga ada di belakangnya. Jadi seru banget, cantik banget, apalagi kalau malam. Lagi-lagi travertin, San. Travertin dan kayu. Ya. Ya, jadi bisa ditaruh pajangan-pajangan seperti ini. Jadi ini sebenarnya kayak sekat pembeda dari ruangan dan area meja makan dan dapur ya. Betul, jadi nggak terlalu kelihatan. Bahkan kalau misalnya miliarnya dari area living room ke area atas, ada kolom ya dengan motif kayu ya. Dan ini juga bisa tidak langsung lah ya melihat Oke. area tangga Jadi ini. kayak buat nutupin lah ya. Oke, gitu. Oke, sekarang kita menuju ke area dapur. Ya, ini adalah area dapur bersih dan juga gabung sama area dining. Oke, area diningnya ini ukurannya 6,9 dikali 3,2. Dan ini nyambung satu area dengan dapur keringnya. Ya, di sini dapur keringnya besar sekali. Dan ini kayak puas banget nih. Ini bagian favorit lo nih, Bim. Area ini juga udah countertopnya juga udah marble. Ya, dan ini semua kabinet-kabinetnya miliaran bisa lihat. Sini banyak sekali tempat penyimpanannya. Sampai di sini juga sinknya juga countertopnya juga udah yang hard, countertop yang marble. San, lihat deh detailsnya, San. Ada Apa? yang lo nggak detailsnya? Lighting lampu. Oh, Nih dia ininya. Nih. Gokil ya. Oh iya. Lah, di lapis itu kan masih ada garis itunya. Iya, Lighting rumah ini banyak keren sekali banget. lampu-lampu yang istilahnya ya, kita bisa Hidden lamp. Hidden lamp. Hidden light. iya, jadi ini jarang juga nih ya. Ini juga bisa nih, Ben. Nah, Yes. kan? Tuh, nggak dinyalain Keren tadi. banget, keren banget. Jadi bisa bayangin ini siang-siang, ini seru. Kalau misalnya malam, ini juga lebih keren lagi karena lebih jelas lagi. Dan
Lantai juga sama dengan living area, tetap pakai marble yang slab ya. Dan untuk ukuran dry kitchen-nya ini 4,7 dikali 3 meter, jadi memanjang. Dan ini nyambung juga sama ada pintu di belakang gue. Nah, ini pintu ke garasi. Mungkin ya juga bisa lihat di sini ada garasi yang kelihatan. Tinggal ditutup horden aja, Bim. Ya. Ini adalah pintunya. Nah, kita menuju ke area service dan area dapur basah. Oke, sebelum ke garasi, ini gue ke area dapur basahnya dulu ya. Ini deket sekali posisinya dengan dapur keringnya. Oke, jadi kalau misalnya miliarder mau masak yang heavy duty dengan ukuran dapur seperti ini juga sangat mumpuni banget ya. Plus juga untuk sirkulasi udaranya bagus, penerangannya bagus karena voidnya sampai atas ya, ketutup. Ya, ini ukuran untuk dapur basahnya ukurannya 6 meter dikali 3,4. Oke, ini adalah area tangga menuju ke area service ya. Ini area service-nya ada di lantai 2. Untuk total kamar area service-nya itu kamar mandinya ada 2 dan kamar asisten rumah tangganya ada 4. Ya, jadi cukup banyak untuk kamarnya. Nah, sekarang kita sebelum masuk ke dalam ya, karena ini juga satu area. Ini area garasi ya, ini area garasi. Nice, mobilnya keren banget ya, sekeren rumahnya, tapi sayangnya mobilnya nggak dijual. Dan ini muat 2 mobil, dan untuk carportnya tadi udah dijelasin 6. Jadi totalnya sekitar 8 mobil muat. Right? Oke, ukuran garasinya ada 7,6 dikali 5,6. Ya, jadi cukup luas. Aduh, mobilnya naksir, tapi kita ngomongin rumah dulu deh ya. Oke, sekarang gua akan ngasih lihat area apa lagi ya. Ini area dining udah, Kamar. ya, Kamar belum, Sob. Oh iya, kamar tidur. Kamar tidur dong. Oke, ini adalah kamar tidur. Sebelum kita naik ini ada 1 kamar tidur lagi. Tadi gua udah bilang ada 2 kamar tidur di bawah. Dan ini adalah kamar tidur anak yang kedua, dan ini ukurannya lebih besar ya. Oke, ini adalah kamar tidur anak. Dan menariknya kamar tidur anaknya ini dengan kamar tidur utama itu ukurannya sama. Jadi mirroring sama layoutnya, dan juga miliarder bisa milih kalian lebih suka yang mana, di lantai 1 atau lantai 2 ya. Tapi kalau misalnya lantai 1 ini seru banget pemandangannya, view-nya ke pool ya. Jadi straight menuju ke pool ya. Dan untuk kamar tidur anak ini ukurannya 5,4 dikali 4,8 dengan background temboknya juga udah beda sama yang tadi ya. Sebenarnya sama juga sih, ini juga ada travertin juga, tapi ini juga banyak unsur kayunya. Nah, ini Bim, di sini ada kamar untuk gantinya ya, walk-in closet-nya cukup luas dengan banyak sekali kabinet, dari udah 2 tingkat nih, banyak tempat penyimpanan juga. Buat baju banyak nih. Iya, makanya. Dan di lantai atas juga sama sih. Dan kalau ke kanan, baru kita menuju ke area kamar mandinya. Ya, seru banget kamar mandinya, udah pakai kohler juga, udah his and hers, dan juga sudah ada bathtubnya. Ya, untuk area toilet seat-nya itu kita di sini. Dan untuk showernya juga sama, kita pakai Hansgrohe. Jadi untuk material di rumah ini semuanya prime, dan miliarder bisa lihat lightingnya untuk di kamar mandi juga seru banget, sangat mewah. Oke, nah ini dia tadi area powder room, dan nyambung balik lagi ke depan. Ini area kamar tidurnya, dan sneak peek untuk area private pool ya, seperti ini. Jadi ada balkonnya juga. Oke, nanti dulu deh ya, itu belakangan. Oke, kita akan ngasih lihat lantai 2, Bim. Yuk. Kayaknya gantian ya. Langsung ya. Lantai 2 itu lo, tapi miliarder sebelum ke lantai 2, ini udah area yang cukup banyak nuansa kayunya ya. Dan ini kayunya sampai ke atas semuanya kayu dengan ornamen besinya, besi hitam.
Bim, ini juga ada ruangan juga nih Bim. Dan ini ruangannya juga bisa lo taruh. Oh, ini cocok bisa buat apa ya? Piano. Piano bisa. Grand piano. Grand piano. Tapi kayak mini grand piano sih di Iya. sini. Jadi nggak yang grandnya. Boleh. Mini. Jadi pas. Dan Oke. ini kan atasnya kayu semua. Ini semuanya jati nih San. Yoi. Lapisan-lapisan kayunya ini semua jati dari si tangga ya? hand railingnya, terus anak tangganya sampai dindingnya juga yang tadi lo omongin soal kolomnya itu Ya. semua jati. Oke. Gokil. Jadi ini bagian lo. Ya, Dan kita gua akan langsung menuju naik. ke lantai 2. Ya, let's go Milader. Ayo San. Oke, ini kita model tangganya, model tangga kayak spiral ya, bukan yang model tangga zigzag. Jadi memang di kesan mewahnya juga dapat dengan model-model railing atau besinya juga yang walaupun nggak terlalu yang keriting-keriting, tapi tetap klasiknya dapat gitu loh. Jadi elegansnya dapat ya, gitu. Di atas juga ada chandelier ya. Jadi menandakan kemewahan di area tangganya, jadi udah dipikirin juga. Ya, sebelum ke lantai keduanya, di tengah-tengah ini juga ada jendela atau kita bisa bukan jendela sih, ada kaca yang besar dengan ornamen kayak air-air gitu. Dan ini menambah kesan semakin unik dan mewah. Juga chandelier di atas. Oke? Jadi ada 2 ya chandelier Iya, yang di ruang chandelier utama. yang di ruang utama gede banget dan ada di area tangga. Oke, kita langsung ke lantai 2 sini. Ini adalah area living room untuk lantai 2-nya. Jadi lebih private living room. Yang di sini setnya seperti itu. Ini area living roomnya juga cukup besar ya. Sekitar 7 kali 6,9. Besar sekali. Nice. Di sini juga AC-nya sentral nih. Sentral Daikin juga juga. nih San, gitu ya. Jadi Sama kayak bawah. sama kayak bawah dan semua ruangan di sini AC sentral. Kecuali di kamar aja, masing-masing pakai split. Oke, di lantai 2 ini juga lantainya mewah nih, San. Marble ya, marble impor dan Berarti slab besar-besar depan juga slab ya. sama kayak di Betul, bawah. sama kayak di bawah. Oke, kita ke atas, lihat atas, ceilingnya tinggi. Ya. Tinggi banget, 3,7 ya, dengan ada drop ceiling dan lightingnya, ambience-nya juga Gue bagus. suka nih kalau Iya. malam nih cakep banget. Nice kan? Jadi kombinasinya pas sama dengan Kotak-kotaknya ceiling di ya. area living room bawah ya, Yoi. yang sebelah kanan gue ini dengan kotak-kotak ini nambah kesan elegansnya gitu loh. Dengan chandeliernya besar sekali ya. Oke. Nah ini area living room-nya. Di sini juga besar lagi ya. Dan tadi kan gue juga udah ngomong sekitar 7 kali 6,9. Jadi pakai sofa yang huge, yang model seperti ini salah satu contohnya juga bisa. Atau yang 4-1 juga bisa, tapi gede-gede. Nah ini Oke. apa nih, kabinet-kabinetnya juga Nah, termasuk ini kabinet-kabinetnya juga mewah nih San. Full kayu di sini ya. Iya, udah include ya, karena Udah include, dijual karena udah semi nempel. furnished kan. Yes. Jadi dia kayak pakai rotan sintetis nih. Ya. Ingat nggak kayak waktu ada rumah di Cilandak tuh? Nah itu juga ada nih unsur kayak rotan sintetis seperti ini. Oke. Nah di belakang gue ini ada 2 pintu. Satu pintu yang sebelah kanan gue ini akses dari service area. Oke. Ya, jadi yang tadi Sandi di dapur basah, Ya. ada tangga ulir tembusnya ke sini. Ke area-area. Area service dan Service kamar ya. mbaknya. Oke. Gitu. Oke, dan sebelah kiri gua ini kamar anak keempat ya. Di sini kamar mandi yang set udah di dalam semua dan cukup luas. Lantai juga parket kayu jati semua. Dan dinding-dinding juga dari kabinet dan walk-in closetnya juga Kayu semua juga dari ya. jati ya. Dan ini untuk kamar anak gede juga. Gede banget. Dan ini area di sisi depan nih San. Ya. Ada balkonnya juga tuh. Jadi Gitu. dibuka, ini cukup luas Yes. juga balkonnya ya. Ya. Dan ini langsung ngadap ke area depan, which is hadap barat ya yang di sini. Oke. Gitu. Dan balkonnya juga cukup luas dengan railing yang konsepnya modern, tempered glass dan kayu unsurnya. Nice banget. Dan ini ada kabinet-kabinet untuk TV-nya Iya. juga cukup besar. Ya, jadi ada meja belajar, ada Uh-huh. meja kerja belajar di sini disambung dengan area TV ini San. Gitu buat
elektronik lah ya. Oke. Kamar mandinya di sebelah sini ada shower aja ya. 3,3 kali 1,3 cukup lah ya. Jadi ini mirip ukurannya kayak powder room nih. Iya. Di bawah. Karena tapi ini buat kamar mandinya cukup lah. Nggak terlalu kecil. Oke. Sekarang gua ngajak Milada ke kamar anak juga karena di sini sebenarnya areanya full kamar-kamar semua gitu. Oke. Nah, yang di sini adalah kamar anak ketiga nih. Nah, dari kamarnya memang nggak terlalu besar, ya. Di sebelah kiri gue, ini ada satu pintu, yaitu ke kamar mandi. Dan kamar mandinya sebenarnya dia connecting sama kamar sebelahnya. Oh, sama kamar utama? Bukan, Oh, kamar ini bukan kamar anak. utama. Oke. Kamar anak juga. Dan di sini juga dia dapat balkon nih, San. Nah, ini balkoninya Balkoni ini juga beda gede. ya? Ini yang hadap utara ya? Enggak, ini hadap barat juga. Enggak dong. Hadap barat juga. Oh iya Ini deh. hadap barat. Salah Jadi gue. persis di atasnya si Iya. apa Si, namanya drop off itu. kanopinya. Ya, kanopi drop off. Betul. Ya, ini persis di atasnya. Jadi enak juga nih di sini. Dan ini kan ketutupan Untuk pohon. balkonnya juga lumayan lah ya. Lumayan lah di sini. Mhm. Pas. Oke. Sekarang kita ke kamar anak. Yang satu ketiga. lagi. Ini yang ini yang terakhir nih, kamar anak yang terakhir. Jadi Kayaknya lewat sini aja kali ya. bisa lewat sini, bisa juga bisa lewat luar, luar. bisa lewat sini. Tapi ini kan connecting soalnya. Nah, ini Ini connectingnya dia. sama kamar mandi. Iya. Nah, kamar mandinya juga besar nih, ya kan? Showernya besar, area buat sinknya juga besar. Jadi kayak di sini buat kamar yang tadi kita masukin, nah area kanan mungkin buat kamar yang ini. Jadi kita harus sharing gitu. Nah, ini kamar mandinya 4 kali 2,3, jadi lebarnya 2,3, panjangnya 4, cukup lebar. Dan ini lo masuk menuju ke Ini langsung Kamar yang satu gua lagi. ajak ke kamar anak yang keempat terakhir nih. terakhir. Ya, tadi yang gue bilang, nah ini cukup besar. Ya sebenarnya besarnya mirip kayak kamar anak yang Iya. keempat tadi tuh, San. Yang pertama kita masukin di lantai ini. Mhm. Cuma dibedakan dengan luasan si kamar mandinya aja, yang dia harus connecting. Jadi nggak terlalu besar dia sebetulnya. Oke. Bedanya lagi untuk kamar yang ini dia nggak ada balkon, gitu. Jadi dia hanya langsung ke lihat keluar aja sih. Dia nggak ada balkon, langsung dikasih. Tapi jendela juga ukurannya juga sama Iya. dan dia menghadapnya sama ya? ke- Sama, semua ini area di sini dia menghadap barat. Area Iya. barat ya? Ya. Oke. View-nya lumayan enak lah karena ketutupan pohon, ya pohon-pohon besar itu. Jadi walaupun ada mataharinya lagi turun, dia terfilter lah sama pohon besar itu. Oke. Nice. Dan yang di kamar-kamarnya gue perhatiin semuanya kabinet untuk Iya. backdrop untuk TV-nya itu semua udah include Semua ada ya. Jadi ini sih semua ditinggal, Oke. kecuali mungkin frame bed-nya ya, gitu. Jadi kan ini rumah kita semi furnished, Ya. jadi mostly yang nempel-nempel ditinggal. Kalau ini kayaknya sih dibawa, tapi bisa negotiable lah. Ya memang kamar kan gede-gedesan. Kamar yang ini aja size-nya 4,2 kali 3,9. Jadi mungkin Oke. salah satu kamar yang kecil yang sebelum ini. Ya. Cuma bisa dibilang lumayan gede sebetulnya. Oke. Oke. Dan kita akan menuju Kita menuju kamar ke tidur utama. kamar tidur utama. Nah, kamar tidur utama tadi kan Sandi udah nunjukin di bawah. Nah, ini di lantai 2 juga ada. ya ukurannya pasti Dengan sama size yang kurang lebih sama, tapi kamar mandi lebih besar, San. Oh, oke. Kamar mandi Jadi segitu besar. ukuran kamar tidurnya sama, Sama kamar mandinya aja. kamar mandinya yang lebih besar. Oke. Ini dia kamar utamanya. Kita lihat Ya, seperti dengan apa. 2 pintu. Let's go. Let's go. Wah, ini dia. Oke. Oke. Iya, ini terlihat lebih Terlihat besar lebih ya. besar gitu. Dan ceilingnya juga kayak lebih tinggi, betul menurut gua. Dan dia dikasih ada aksen kayu juga di atas, jadi biar lebih warm. Dindingnya juga semua kayu jati loh, Ga, ini ya. Ya.
Nah, ini luasannya 5,4 kali 5,3, jadi cukup luas. Tentu dengan akses ke balkon juga melihat dengan view pool di sini. Oke, yang tadi juga sama. Iya. Oke, kita keluar. Ini di area balkonnya. Jadi masih enak banget dengar suara gemercik air terjun dari fountainnya di kolam renang. Lalu di sini kita bisa taruh kursi ya atau coffee table buat mungkin miliarder yang hobi perokok atau nge-vape ya, bisa aja di sini buat duduk-duduk santai sambil nikmatin percikan air. Lalu, nah ini ada 2 pintu. Ini pintu tadi ke area living room lantai 2. Jadi aksesnya nggak perlu lewat kamar, bisa langsung lewat sini. Dan kita ke dalam, gue menunjukin area area walking closet dan kamar mandinya. Nah ini ada tembusannya juga ke sini. Oke, sekarang ini ke area walking closetnya. San, ini walking closetnya juga lumayan gede nih, San. Hampir mirip dengan yang di bawah ya, areanya. mirip ya ukurannya. Ya. Di sini ada cermin-cermin dan full sampai atas. Dan kita bisa muat banyak nih. Jadi pasangan bisa kanan kiri, pilih yang mana. Oke. Nah, langsung gue ajak lo ke kamar mandinya. Ini dia kamar mandinya. Oke, ini kamar mandinya lebih besar ya? Agak lebih besar. Oh iya, lebih besar. Betul. Jadi dia lebih lebar lah. Panjangnya sama, tapi dia lebih lebar. Okay. 5,4 kali 2,3 kira-kira. Tapi sama-sama his and hers juga. His and hers. Untuk. Nah kalau tadi his and hers-nya satu top table ya. Satu top table. Sekarang kalau ini benar-benar dipisah. Jadi benar-benar his and hers-nya his hers. Oke. His hers. Gitu. Dan di sini juga terlihat dari kemewahan di dindingnya udah marble semua. Juga. Dan Jadi ini kayak hotel banget ya saatnya. Ya. Oke, di lantai 2 ini udah semua gua jelasin ke miliarder, kamar-kamarnya, area living room-nya. Jadi kamarnya ada 4, 3 kamar anak, 1 kamar utama. Tinggal pilih aja buat miliarder mana yang cocok. Dan anak-anaknya ada mungkin anak yang seneng menghadap barat, bisa di depan, bisa 2 pilih. Nah mungkin kalau orang tua di sini atau ada kamar anak yang paling besar bisa di sini juga bisa dipilih. Atau orang tua yang mungkin udah sedikit susah naik tangga, bisa milih di bawah untuk kamar utamanya. Jadi bebas. Oke, dari lantai 2 udah semua, sekarang kita ke kolam renang. Let's go, San. Oke, San. Ya. Sekarang kita ke area luar nih, San. Nah, ini area teras, samping ya. Samping, berarti ini hadap utara ya? Hadap utara yang ini. Dan ini gue perhatiin juga mirip sama yang bagian depan, ada kanopinya juga dengan kayak pilarnya juga sama. Pilarnya juga ada, betul. Juga ada kotak-kotak juga di atas. Ya. Memang kotak-kotak itu sepertinya bagian yang ciri khas dari rumah ini. Iya. Sama si pilarnya ini juga modelnya kayak kayak model segitiga gitu ya ke atas ya. Jadi ciri khas dari rumahnya owner ya. Oke. Dan ini memang area bisa buat duduk-duduk juga santai atau buat area olahraga, area buat yoga juga bisa di sini. Dan karena ini kan areanya di bagian ini kan rumah ini titiknya di corner, di pojok. Jadi ini area yang bisa difungsikan buat taman. Dan untuk akses menuju ke sini, Bim, ini bisa dari depan, dia bisa langsung, dia punya sebenarnya bukan pintu ya, jadi hanya dia terbuka, dia akses menuju ke sini. Jadi kalau misalnya service maintenance full ya, itu bisa lewat situ ya. Oke. Tanpa harus lewat dalam. Oke. Jadi memang areanya khusus ya. Dan di belakang kita, ini dia nih area yang istimewanya. Juga bisa lihat, ini kolam renangnya panjang banget. Ya. Dan ini bisa buat olahraga. Ya. Dan panjang. Ini juga sudah ada air mancurnya. Jadi suasana gemericik untuk airnya juga sangat terasa seperti di Bali. Ya nggak sih? Tropis. Ya, tadi kalau lo mention soal kita bisa berenang bener ya, kayak berenang, karena memang kolam renangnya panjang, San. Panjangnya itu 13 meter, 13. Lebarnya kurang lebih sekitar 3,5 meter. Oke. Jadi pas, nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar. Jadi menurut gua buat olahraga worth it banget. Gitu. Dan ini kan dari ujung ke ujung, dan di ujungnya sana kita bisa langsung ke kamar tidur anak. Ya, yang tadi sebenarnya kamar tidur anak atau bisa kamar tidur utama yang di bawah. Jadi
dia punya area balkon, bukan balkon ya, teras sendiri ya. Gitu. Jadi kita bangun tidur kita bisa buka aja pintunya karena modelnya kan pintu folding. Jadi kita buka sirkulasi udaranya enak. Gitu. Oke. Ya. Jadi sepertinya semuanya sudah kita bahas tuntas. Kita tur dari rumah mewah di Pondok Indah ini yang berada di pojok ini dan ini seperti suasana sudah mau hujan. Iya. Ya, tapi Wah, enak banget ya suasana hujan gini ya. Mendung-mendung gitu ya. Apalagi pengen terbuka berenang, lagi ya. Betul. Gitu. Jadi gue sama Bimo udah gak sabar setelah tur kita akan nyemplung. Oke, tadi udah area kolam renang dan kita pengen ngasih lihat lagi area depannya sekalian. Kita pamit. Closing ya dan summary. Let's go. Oke, let's go. Ya, miliarder. Yes. Oke, ini waktunya kita untuk recap. Ya, kita udah semua. berada di ujung acara dan di ujung rumah. Ya, persis Karena di ujungnya banget. Betul. Ini rumahnya di hooknya ya. Oke, langsung aja San. Yuk, kita akan recap lagi dan ini rumah mewah di Pondok Indah ini ya dengan luas tanah 716 dan bangunan 900 square meter. Ya, besar sekali ya bangunannya. 2 lantai dan dengan 6 kamar tidur, 5 kamar mandi. Ada 6 ya. Kamar asisten rumah tangga juga ada 4, jadi banyak sekali. Dan kamar mandi asisten rumah tangganya ada 2. Ya, dan ini yang menarik ya. Bisa sampai 8 mobil ya. 2 garasi dan 4 atau ya 4 sampai 6 mobil di Jadi carport. total bisa 8. Total bisa 8. Oke. Dan rumahnya menghadap barat dan utara. Ya. Karena posisinya di hook. Posisinya di hook. Nah, istimewanya nih, gerbangnya itu ada 2. Betul. Ya? Kalau biasanya rumah di hook itu, kalau di rumah yang hadap barat dan utara, gerbangnya ada di utara sama di barat. Betul. Cuma ini dua-duanya di barat. barat. Jadi ya. sistem drop off. Ya. Dan yang lebih menariknya lagi, kita dari tadi ada di tengah jalan. Oke. Jadi menandakan bahwa sangat nyaman sekali areanya. Dia lingkungannya benar-benar tenang dan cocok sekali buat hunian. Ya. Oke. Jalannya juga lebar, Betul. bersih, rapi gitu ya, dan enak lingkungannya. Enak banget. Ya. Oke. Jadi kita langsung aja. Sudah San, saatnya. berapa miliarder harus merogoh kocek untuk mendapatkan rumah ini? Kali ini miliarder ada yang berbeda. Ya. Karena rumah ini kita langsung ke netnya aja. Net. 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 Kenapa? Just button price. Iya dong. Ya karena kasih kita the memang best mau price jual ya the best price. buat Betul. miliarder. Rogohlah kocek miliarder sedalam 45 miliar rupiah net. Net. Kalau biasanya kan kita negotiable. Ini net. Jadi dengan 45 langsung miliar aja deh. rupiah, langsung Anda bisa mendapatkan rumah yang keren dan megah ini. Oke, jadi ya untuk miliarder yang punya budget sesuai dengan yang tadi, 45M ya. Silakan hubungin kita untuk ajak tour ya. Gue Sandi dan Bima. Ini ada nomor teleponnya. Bisa langsung WhatsApp atau DM ya, di Instagram kita. Ya. Kita ajak tour ya, atau untuk miliarder yang ingin update selalu dengan semua listingnya Grande Vida Property ya. Follow semua sosial media kita ya dari Instagram dan jangan lupa like, subscribe channel kita The Miliard by Grande Vida Property. Oke. Alright. Langsung aja. Gua pamit ya. Kita langsung semua pamit. Gue Bima Dan gue Sandi. Sampai jumpa.